Bek sayap Inter Milan Denzel Dumfries memiliki catatan impresif setiap kali berhadapan dengan Lazio. Pemain asal Belanda itu telah mencetak 3 gol dalam 3 laga terakhir melawan tim ibu kota Italia tersebut di ajang Serie A. Menariknya, dalam 2 dekade terakhir, hanya Massimo Oddo yang mampu mencetak gol dalam 4 pertandingan beruntun melawan tim yang sama di antara para bek, tepatnya saat melawan Chievo. Dumfries kini berpeluang menyamai rekor tersebut jika kembali mencetak gol dalam pertemuan berikutnya kontra Lazio. Rumor mengenai kemungkinan Ademola Lookman, hengkang dari Atalanta pada bursa transfer Januari 2025, kembali mencuat setelah insiden antara sang pemain dan pelatih Ivan Juric. Namun, jurnalis ternama Fabrizio Romano menepis kabar bahwa Inter Milan tengah melakukan pendekatan. Dalam video di kanal YouTube-nya, Romano menjelaskan bahwa Inter sudah tidak lagi menjalin kontak dengan agen Lookman sejak akhir Juli. Ia menegaskan, meski Lookman dikabarkan tidak sepenuhnya bahagia di Atalanta, tidak ada pembicaraan atau negosiasi aktif antara pihak Inter dan pemain asal Nigeria tersebut. Bek muda Inter Milan Thomas Palacios dikabarkan akan kembali dipinjamkan pada bursa transfer Januari 2025. Pemain asal Argentina itu saat ini tidak menjadi bagian utama dalam rencana Christian Chifu dan juga tengah menjalani pemulihan cedera otot paha kiri. Menurut laporan jurnalis Uriel Lucht dari Radio Laret, sejumlah klub dari Brazil dan Meksiko telah menunjukkan ketertarikan terhadap pemain kelahiran 2003 tersebut. Musim lalu, Palacios sempat dipinjamkan ke Monza dan tampil dalam 8 pertandingan. Namun sejauh ini belum pernah turun di laga resmi bersama Inter, hanya bermain dalam uji coba melawan Atletico Madrid di Benghazi. Liverpool dikabarkan siap menggelontorkan 100 juta euro untuk memboyong Alessandro Bastoni dari Inter Milan. Namun, menurut laporan Il Giorno, peluang transfer ini sangat kecil karena bek berusia 26 tahun tersebut masih terikat kontrak hingga Juni 2028 dan menjadi salah satu pilar utama pertahanan Nerazzurri dengan gaji mencapai 5,5 juta euro per tahun. Sementara itu, Inter sendiri tengah mempersiapkan regenerasi lini belakang dan telah memantau beberapa nama seperti Marc Guehi, Nathan Ake, Dayot Upamecano, Mario Gila, Umar Solet, serta Thiago Gabriel dari Lecce yang dinilai sesuai dengan strategi investasi Oktri untuk masa depan klub. Menjelang laga Inter Milan kontra Lazio, pelatih Christian Chifu telah menyiapkan susunan pemain terbaiknya. Menurut laporan Sky Sport, Marcus Thuram akan kembali menjadi starter mendampingi Lautaro Martinez, menghidupkan kembali duet Tula setelah absen selama 40 hari. Di lini tengah, Sučić diperkirakan akan dipercaya menggantikan Piotr Zielinski. Sementara Calhanoglu, Bastoni, dan Akanji kembali ke starting 11 setelah diistirahatkan pada laga sebelumnya melawan Kairat. Untuk sektor pertahanan, Francesco Acerbi diprediksi menjadi pilihan utama di tengah, mengungguli Jan Bisek dan Stefan de Vrij. Di sisi sayap, Dumfries dan Di Marco tetap menjadi andalan Inter dalam formasi 3-5-2 andalan Chifu. Massimo Paganin memberikan apresiasi terhadap kinerja Christian Chifu yang dinilainya sukses membawa Inter tampil solid di awal musim, baik di Serie A maupun Liga Champions. Menurutnya, Chifu mampu mengembalikan motivasi dan kepercayaan diri tim setelah masa sulit secara mental, serta perlahan menanamkan ide-ide taktis tanpa banyak mengubah struktur permainan. Paganin juga memuji konsistensi komunikasi Chifu di dalam dan luar lapangan, serta menyebut Lautaro Martinez sebagai pemain dengan mental juara yang tidak pernah puas dengan pencapaiannya. Ia turut menyoroti peran Manuel Akanji yang dianggap penting dalam menjaga keseimbangan pertahanan Nerazzurri. Selain membahas Inter, Paganin menilai Antonio Conte wajar menurunkan ekspektasi terhadap Napoli karena jadwal berat yang dihadapi. Ia pun memprediksi musim ini perebutan Scudetto akan lebih terbuka dengan Inter, Milan, Napoli, Roma, dan Juventus sebagai 5 tim terkuat yang berpeluang bersaing hingga akhir musim. Massimo Bonanni memberikan pandangannya mengenai performa AS Roma dan Inter Milan di kompetisi Eropa.
melalui wawancara di TMW Radio. Bonani memuji kemenangan Roma atas Rangers di laga tandang yang sulit, meski mengakui bahwa tim Skotlandia itu kini tidak sekuat dulu. Sementara untuk Inter, ia memahami kekecewaan pelatih Christian Cifu meski tim yang menang atas Kairat, karena menurutnya performa Nerazzurri tidak terlalu meyakinkan. Di Eropa semua lawan harus diwaspadai. Lihat saja Pavos yang bisa mengalahkan Villarreal. Itu bukti bahwa tidak ada laga mudah, ujar Bonani. Inter Milan kembali menunjukkan dominasinya di kancah sepak bola Italia lewat ajang Gran Gala del Calcio Rever edisi ke-14 yang digelar pada hari Senin di Arezzo. Beberapa pemain dan pelatih Nerazzurri sukses masuk dalam daftar penerima penghargaan bergengsi tersebut. Alessandro Bastoni dinobatkan sebagai bek terbaik musim lalu, sementara Federico Di Marco terpilih sebagai bek kiri terbaik. Francesco Acerbi juga mendapat penghargaan sebagai bek tengah terbaik, mempertegas kekuatan lini pertahanan Inter. Untuk kategori pelatih, Christian Cifu terpilih sebagai pelatih terbaik top 11. Tak ketinggalan, Marcus Thuram turut masuk dalam tim terbaik global, Top 11, melengkapi dominasi pemain Inter pada malam penghargaan yang akan dihadiri sejumlah tokoh penting sepak bola Italia tersebut. Bek muda Inter Milan, Thomas Palacios, menarik minat dari sejumlah klub Amerika Selatan dan Amerika Tengah menjelang bursa transfer musim dingin. Menurut laporan FC Internews, pemain asal Argentina itu diminati oleh Gremio dan Santos dari Brasil, Puebla dari Meksiko, serta mantan klubnya, Independiente Rivadavia. Palacios yang belum mendapat menit bermain resmi bersama Inter musim ini masih memiliki reputasi baik di Amerika Latin. Inter dikabarkan terbuka untuk meminjamkannya dengan opsi pembelian permanen, agar sang pemain mendapatkan kesempatan tampil lebih banyak di paruh kedua musim. Inter Milan kembali menunjukkan performa impresif di Serie A dengan meraih 6 kemenangan dari 7 laga terakhir, hanya kalah sekali dari Napoli. Tim asuhan Christian Cifu juga menjadi satu-satunya yang selalu mencetak gol dalam 10 pertandingan pertama musim ini, dengan rata-rata 2,4 gol per laga. Selain tajam di depan, Inter tampil dominan dalam penguasaan permainan. Mereka mencatat penguasaan bola rata-rata tertinggi 60,7% dan akurasi umpan mencapai 87%. Dalam hal permainan menyerang, Nerazzurri memimpin jumlah bola yang dimainkan di area lawan dengan 356 kali sentuhan, serta menjadi tim dengan tembakan terbanyak setelah merebut bola di area ofensif, 18 kali, 3 diantaranya berbuah gol. Data tersebut menegaskan efektivitas pressing tinggi dan kualitas permainan menyerang Inter di bawah arahan Cifu. Jurnalis Riccardo Trevisani memuji kemampuan Antonio Conte sebagai pelatih yang luar biasa dalam memenangkan gelar Liga. Dalam wawancaranya dengan Telefomero, Trevisani menilai bahwa pelatih Napoli tersebut memiliki karakter kuat dan pengaruh besar di dunia sepak bola Italia. Menurutnya, Conte adalah sosok ideal untuk meraih Scudetto, meskipun bukan pilihan utama jika tujuannya adalah menjuarai Liga Champions. Trevisani juga menyinggung pengalaman Conte di Inter Milan, di mana satu pernyataannya saja kala itu mampu mengguncang seluruh lingkungan sepak bola Italia. Kekuatan seperti itu tidak bisa dikalahkan, ujarnya.